Ada masa sahur, ada masa buka. Tapi bagi mereka, lapar dan haus tanpa tepi, tanpa ujung. Maka pantas di bulan Ramadan itu Allah mengisyaratkan adanya kewajiban menunaikan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Fala taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa'aqulu wabillahi taufiq wal hidayah. Puji dan syukur seraya kita sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, rahmat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada kita sekalian dan keluarga, serta kepada umatnya yang setia memegang teguh akidah dinul Islam sejak lahir hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang kita sudah sampai lagi di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa 1 tahun berlalu sejak tahun 1940 Hijriah. Sekarang kita masuk ke 1441 Hijriah Ramadan. Dan Ramadan bagi kita harus dipandang sebagai bulan pendidikan, bulan prestasi, bulan untuk meraih prestasi dan keberhasilan. Kenapa demikian? Karena makna Ramadan sendiri, pertama, banyak para ahli bahasa terutama memaknai Ramadan itu diambil dari kata romyudo. Romyudo itu membakar. Dari mana ada kata membakar? Banyak hadis yang menggunakan kata romyudo, seperti romyudotul fisol. Pada saat anak unta tidak sanggup lagi menempelkan perutnya ke tanah, itu betapa sudah panasnya tanah. Itu menggambarkan saat biasanya Rasulullah menggambarkan suasana menjelang duhur, disebut romidatul fisol. Pada saat anak unta tidak sanggup lagi menempelkan perutnya ke tanah, itu menggambarkan kata romido itu membakar, panas. Maka isyarat ini, Ramadan itu sebagai isyarat bagi kita agar kita selama bulan Ramadan atau masuk bulan Ramadan itu mampu membakar semangat, mampu membakar prestasi untuk kita raih menjadi lebih baik lagi. Semangat belajar, semangat ibadah, dan semangat berkarya semakin hebat lagi. Bagi orang mukmin itu mungkin tidak jadi masalah. Kenapa? Karena bagi orang mukmin hafal, tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang dilipat gandakannya segala amal. Nah, pernyataan bulan dilipat gandakannya segala amal itu akan menjadi motivasi sehingga melahirkan sebuah prestasi. Itulah yang selanjutnya disebut dengan Ramadan sebagai bulan prestasi, bulan untuk meraih prestasi. Yang kedua, Ramadan pun
dimaknai sebagai romido itu. Romido tidak hanya sekedar membakar tapi mengasah katanya. Mengasah. Dari mana kata mengasah? Konon kabarnya Ramadan, nama Ramadan itu sudah ada sejak sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi orang-orang Arab dulu itu sudah mengenal Ramadan. Cuma tidak diisi dengan kegiatan puasa. Akan tetapi Ramadan itu banyak digunakan untuk mengasah alat-alat perang. Karena selama Ramadan tidak boleh perang, itu sudah sejak dulu. Ya, mengasah. Maka semangat mengasah itulah yang diambil oleh para ulama, bahwa Ramadan itu harus dijadikan bulan untuk mengasah. Mengasah ilmu, mengasah iman, mengasah akhlak. Ilmu kita semakin, pengetahuan kita semakin luas, iman kita semakin kuat, dan akhlak kita semakin baik. Itu diasah selama bulan Ramadan. Nah, selanjutnya Ramadan pun harus mampu mengasah rasa kita. Rasa kita untuk bisa diasah sehingga rasa kita semakin tajam, rasa kita semakin runcing dengan menggunakan media lapar dan haus. Dengan lapar dan haus kita mengasah mental sehingga ketajaman rasa itu bisa merasakan laparnya yang abadi, yang diterima, yang dirasakan oleh orang-orang yang bukan berpuasa. Tapi rasa lapar, haus yang dimiliki oleh manusia yang kurang berkecukupan. Ya, katakanlah fakir miskin dan anak-anak terlantar. Maka Ramadan itu harus bisa menembus rasa mereka. Bagaimana laparnya mereka? Mungkin orang yang berpuasa, lapar dan haus itu lapar dan haus yang berbatas. Lapar dan haus yang bertepi. Ada masa sahur, ada masa buka. Tapi bagi mereka, lapar dan haus tanpa tepi, tanpa ujung. Maka pantas di bulan Ramadan itu Allah mengisyaratkan adanya kewajiban menunaikan zakat fitrah. Ini sebagai tanda-tanda bahwa kita itu harus belajar dengan mengasah diri, mengasah rasa. Ujung-ujungnya kita mau berbagi dan kita mau memberi dengan apa yang kita minta. Oleh karena itulah, maka sekali lagi Ramadan ini adalah bagi kita sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai orang apapun, itu harus dipandang sebagai bulan untuk meningkatkan prestasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wa bidzamri ilallah innallaha basirun ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.